Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi, Literacy Being Literate. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang telah membahas materi mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Saat ini kita berada pada video kedua, yaitu tentang di mana lokasi informasi sekaligus bagaimana strategi yang bisa digunakan dalam melakukan penelusuran informasi. Sebelum menentukan lokasi informasi dan strategi penelusuran informasi, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan tipe informasi. Umumnya, terdapat 3 tipe informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian. Tipe informasi tersebut antara lain adalah buku, artikel jurnal, dan conference paper. Karena kita sudah mengetahui tipe informasinya, maka saatnya kita ke tahap selanjutnya, yaitu mencari di mana lokasi informasi tersebut berada. Salah satu lokasi untuk mengakses informasi bagi para mahasiswa Undip adalah SSO Undip. Undip melanggan berbagai database jurnal internasional yang dapat kita akses melalui SSO. Berbagai database jurnal tersebut antara lain Science Direct, Scopus, EBSCOhost, ProQuest, dan masih banyak lagi. Selain database jurnal yang dilanggan Undip, kita juga dapat mengakses informasi di berbagai situs jurnal lain melalui Google, seperti Google Scholar, DOAJ atau Directory of Open Access Journals, Sage Journal, dan masih banyak lagi. Setelah mengenal berbagai lokasi untuk mengakses informasi, sekarang kita menuju ke step berikutnya, yaitu melakukan strategi penelusuran informasi. Dalam melakukan penelusuran informasi, terdapat 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu searching dan browsing. Kegiatan searching merupakan kegiatan pencarian yang dilakukan ketika kita sudah memiliki kata kunci atau mengetahui apa yang ingin kita cari. Sedangkan kegiatan browsing merupakan kegiatan menjelajahi suatu situs sesuai dengan apa yang disajikan dalam situs tersebut. Kegiatan searching sendiri terbagi menjadi 2, yaitu basic search dan advanced search. Dalam mencari informasi, terdapat 5 dasar yang harus kita perhatikan, yaitu kata kunci atau keyword, tajuk subjek, thesaurus, sintaks, dan strategi penelusuran. Oh iya, for your information, pada sistem temu balik informasi, desainer selalu mencoba untuk mengembangkan fasilitas pencarian sesuai dengan perilaku dan kebutuhan user. Pada video kali ini, kita akan memberikan tutorial melakukan strategi pencarian melalui portal jurnal EBSCOhost. Untuk lebih jelas mengetahui kegiatan ini, simak tutorial yang akan kita berikan dalam video ini ya. Jadi, apa itu EBSCOhost? EBSCOhost merupakan platform e-jurnal database yang dapat diakses secara online melalui internet. Platform jurnal ini menyediakan akses ke berbagai macam database yang menyediakan informasi ilmiah di berbagai bidang ilmu untuk digunakan peneliti, pengajar, dan mahasiswa secara cepat. Nah, selanjutnya saya akan mulai mengakses EBSCOhost melalui akun email universitas yang sudah berlangganan EBSCOhost. Pertama-tama, kita mulai dengan memasukkan username dan kata sandi untuk masuk ke dalam akun SSO. Jika sudah masuk, selanjutnya pilih menu jurnal yang dilanggan Undip dan pilih opsi EBSCOhost. Setelah berhasil membuka EBSCOhost, pilih EBSCOhost Research Database. Kemudian, pilih database sesuai topik yang dicari, atau pilih semua database, kemudian klik Continue. Jika sudah berada pada tampilan beranda, maka kita dapat memilih menggunakan Basic Search atau Advanced Search. Jika ingin menggunakan Basic Search, maka pada tampilan layarnya terdapat satu search box yang dapat digunakan untuk memasukkan query tentang informasi yang kita butuhkan. Pada modul sebelumnya, kita telah menentukan kata kunci yang dapat digunakan. Di sini kita akan memasukkan kata kunci Grass, kemudian klik Search. Dari pencarian yang dilakukan dengan menggunakan Basic Search, dihasilkan 456 temuan.
Setelah itu, kita dapat memilih jurnal yang kita butuhkan dengan memperhatikan judul beserta abstrak yang sekiranya akan sesuai dengan topik yang kita cari. Selain melakukan pencarian dengan basic search, kita juga dapat melakukan advanced search. Pada pencarian dengan menggunakan advanced search, terdapat beberapa search box, serta kita dapat menambahkan search box sesuai dengan kebutuhan kita. Tambahan search box tersebut berfungsi agar kita dapat menggunakan boolean search yang disediakan oleh EBSCOhost. Selain itu, terdapat juga field yang disediakan untuk menentukan di manakah query yang kita isi berada, seperti pada pilihan abstrak, alt text, atau author. Sesuai dengan query pada modul 1, di sini kita akan memasukkan dua query yang telah tersedia, yaitu Taskgrass dan Processing, pada masing-masing search box dengan menggunakan boolean search n. Boolean search n ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kata kunci yang berbeda. Selain boolean search n, ada juga boolean search or dan not. Penggunaan boolean search or digunakan jika kita memiliki kata kunci yang serupa atau sinonim. Sedangkan boolean search not digunakan ketika kita ingin mengecualikan suatu kata. Jika sudah mengisikan semua kolom, klik search. Dari pencarian advanced search ini dihasilkan 14 temuan informasi yang terpanggil. Pada bagian kiri, terdapat beberapa fitur tersedia yang dapat digunakan untuk memfilter hasil pencarian. Di sini, kita menggunakan fitur untuk memfilter hasil temuan dengan tahun publikasi antara tahun 2016 sampai 2023. Setelah memfilter, didapatkan 12 temuan. Kemudian, kita dapat memfilter jenis hasil temuan. Di sini, saya memilih jurnal akademik. Lalu, hasil temuan berkurang menjadi 11 temuan. Dari 11 temuan tersebut, saya memilih salah satu artikel dengan judul Theft, Era Grostis Theft, Processing, Utilization, and Future Opportunities, a Review. Setelah memilih judul, kita membaca abstrak dari artikel tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, maka kita dapat mendownload artikel tersebut. Karena artikel yang saya pilih tidak dapat didownload langsung dari EBSCOhost, maka kita dapat mencari artikel tersebut menggunakan Google Scholar dengan memasukkan judul artikel ke dalam search box disertai dengan titik PDF di belakang judul. Kemudian, jika hasil temuan sudah tampil, maka kita dapat mengklik tulisan PDF di bagian kanan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut, dan kita dapat mendownload file tersebut dengan mengklik gambar panah ke bawah. Kemudian simpan file ke dalam folder yang diinginkan. Oke, cukup sekian penjelasan tentang penelusuran informasi dan tutorial penggunaan EBSCOhost. Apakah cukup dimengerti? Jangan lupa untuk memanfaatkan tips dan trik yang sudah diberikan dalam video ini ya teman-teman. Semoga dari adanya video ini kalian bisa semakin mudah dalam melakukan pencarian informasi yang kalian butuhkan. Jika kalian merasakan manfaat dari video ini, sebarkan video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita bisa semakin terampil dalam memanfaatkan berbagai portal jurnal untuk memenuhi kebutuhan informasi kita.